Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu. Bismillah, kita lanjutkan pembahasan tentang idiom basa pedalangan melalui kanal YouTube saya. Ada tembung jogeto tak kendangi. Apa ini maksudnya? Jogeto, jogetlah, menarilah, aku yang ngendangi. Itu kalau diartikan secara letterlek. Nah, ini maknanya apa? Bagaimanapun kemampuan musuh dalam berperang itu akan diladeni oleh musuhnya. Jadi ini satu kata-kata yang membesarkan hati sebenarnya, membesarkan hati ketika menghadapi seorang lawan untuk berperang. Nah, penerapannya untuk apa? Biasanya ini untuk sesumbar perang tanding. Ketika ada perang tanding misalnya katakanlah seperti kalau di Bratayuda ya Karna dengan Janaka misalnya ya, atau mungkin Rajamala dengan Jagalabilawa, jogeto tak kendangi. Kemudian ada lagi tembung ngidak gajah ngidak rapak palang mangan tandur. Gajah itu binatang ya, binatang besar ya. Rapak itu daun, kalau dulu itu ada namanya daun kacangnya atau semacam daun tebu yang kering. Rapak. Nah, pacak atau palang. Nah, palang itu pagar. Gajah minta rapak, palang mangan tandur. Nah, ini apa maknanya? Pengibaratan orang yang melanggar aturan atau janjinya sendiri. Jadi memiliki aturan atau membuat aturan, membuat janji, tapi dilanggar sendiri. Nah, untuk apa ini penerapannya? Biasanya untuk ginem tokoh, misalnya Narada dengan Bathara Guru dalam lakon Jambudipa misalnya. Ketika Bathara Guru diwelehke oleh Narada, kula paribasaken gajah ngidak rapak palang mangan tandur di guru, misalnya seperti itu. Berikutnya ada lagi idiom nyengkelit pedang ligan. Nyengkelit itu menyelipkan di pinggang, pedang ligan itu pedang tanpa sarung. Bayangkan kalau orang nyengkelit pedang tajam tanpa sarung, itu kan sangat berbahaya. Maknanya seseorang yang memiliki anak perempuan sudah dewasa, kekhawatiran ibarat menyelipkan pedang di pinggang tanpa sarung. Jika tidak hati-hati, cara mencabutnya akan menyayat tubuhnya sendiri. Nah, ini penerapannya biasanya untuk ginem tokoh yang mempunyai putri sudah dewasa. Misalnya Prabu Kuntiboja dalam lakon Kunti Pilih misalnya. Momong anak wadon ngono yen wis ndungkap dewasa, iki persasat nyengkelit pedang ligan. Kurang bejane tuna dungkape bisa mbeler awake dhewe misalnya. Kemudian ada lagi ini yang biasa diucapkan di dalam
adegan jejer atau mungkin adegan pertapan. Keridaning ati tan wenang bedah kuthaning pasti. Budidayaning manungsa gumantung garising kawasa. Ini ada yang mengatakan tan ngungkuli garising kawasa. Itu ya ada. Ini sudah menjadi satu idiom yang kaprah, yang sangat common di dalam dunia pedalangan. Nah, ini sebenarnya bukan tergolong bebasan atau paribasan. HP ini semacam ya tembung semacam ayat begitu ya, kalau di dalam kitab suci itu. Jadi ini ayat yang tak tertulis yang sudah menjadi konvensi dalam pitutur-pitutur leluhur itu. Krida itu bergerak atau berulah, ati itu ya hati, bagian kuthaning pasti. Jadi hati atau batin ya, kuthaning pasti itu ketentuan Tuhan ya, ketentuannya Gusti Allah. Budidaya itu usaha manungsa ya. Gumantung itu tergantung garising kawasa, kepastian daripada Tuhan. Nah, apa maknanya di sini? Manusia tidak punya kewenangan membuka tabir rahasia Tuhan. Usahanya hanya tergantung pada kehendaknya. Ya, jadi tidak bisa manusia akan mendahului kehendak Tuhan. Ini penerapannya biasanya untuk wejangan, misalnya wejangan Begawan Abiyasa atau mungkin Begawan Wibisana kepada Prabu Bisawarna juga bisa, Abiyasa kepada Janaka juga bisa, misalnya. Ya. Selanjutnya ada tembung siji pesti loro jodoh telu wahyu. Nah ini juga ini semacam slogan dengan Purwakanthi ya. Slogan dengan Purwakanthi ukara o i siji pesti loro jodoh telu wahyu. Nanti ada i, ada o, ada u. Jadi siji itu satu. Ya, satu atau sepisan ki pesti loro jodoh ya, kaping telu itu wahyu. Apa maknanya? Tentang kematian, jodoh dan anugerah Tuhan itu manusia tidak berhak mengetahui, hanya kodrat Tuhanlah yang menentukan. Nah, ini penerapannya juga sama dengan yang tadi, itu untuk wejangan, untuk tembung-tembung wigati biasanya itu ya. Oke. Kemudian ada lagi tembung curiga manjing warangka. Nah ini curiga itu bilah keris ya, wilahe duwung, warangka itu sarung keris, warangka. Maknanya apa? Ini sebagai simbol kehidupan manusia yang memahami keberadaan Tuhan ibarat bilah keris dan sarungnya. Nah, ini biasanya juga untuk wejangan, misalnya wejangan ataupun mungkin bisa saja Dewa Ruci dengan Bratasena ya misalnya. Kemudian Begawan Kesawa Sidi dengan Janaka. Manunggaling kawula Gusti itu ibaratnya curiga manjing warangka. Nah, itu saya kira untuk sesi ini ya,
sesi ini saya cukupi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena ya semua ini kan tafsir semampu saya dan berdasarkan referensi-referensi yang ada. Jadi bukan hanya sekedar mengarang semata, tapi karena ini bagaimanapun adalah ilmu ning dalang. Jadi ilmu ini ya kudu didasari serono pikiran, ya, serono nalar, dan dengan dilandasi dengan suatu hal-hal yang ada dasar-dasar baik secara budaya, ya, maupun secara spiritual, maupun secara khususnya dalam dunia pedalangan yang hubungannya dengan masalah kebahasaan, ya, terutama dalam bahasa Jawa. Nah, ini semoga para putra, para pandemen ini bisa dimaklumi semuanya. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Rahayu Rahayu Rahayu.